Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Iwan Baratayuda, salam sehat. Saya akan menjelaskan asuhan keperawatan kejang demam simplex pada anak inisial A. Yaitu, lihat di sini eh, definisinya. Konsep dari penyakit ini definisinya adalah kejang yang terjadi pada saat penaikan atau penurunan suhu tubuh fraktal yang disebabkan proses keluar otak tanpa ada bakteri infeksi di otak, Rida 2019 atau Febri Sundari 2014. Kemudian kejang demam merupakan kejang yang terjadi pada suhu badan tinggi, kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius kemungkinan karena terjadi eh, ketidakadaan faktor eksternal. Kejang demam atau fever conversion adalah bisa kita lihat anatomi fisiologi, anatomi fisiologi otak, yaitu otak depan, dencephalon, jembatan parol, terus etiologinya penyebab kejang dari demam pada Sundari 2019 yaitu faktor genitalia, infeksi, virus varicella atau cacar, demam, fisiologis otak, kemudian otak besar, otak kecil, cerebrum, otak tengah, gangguan metabolisme, hipoglikemia, gangguan elektrolit A dan kalium, misalnya pada pasien dengan riwayat ya sebelumnya. Trauma psikologis, pathway-nya adalah kita lihat di sini, kejang demam, hipertermi, kenaikan suhu tubuh 38 derajat Celcius, penurunan kondisi tubuh, riwayat inap, sakit, hospitalisasi, ansietas. Kejang demam bisa menyebabkan kenaikan suhu tubuh 38 derajat Celcius, ketidakefektifan pola napas, kebutuhan O2 selected pada semi-hipertermia, terjadi peningkatan metabolisme, peningkatan tambahan asam laktat, asitosis, kerusakan pertukaran gas. Hipertermia pada suhu 38 derajat Celcius kurang dari 15 menit, kebutuhan O2 otak, hipoksia, kerusakan sel neuron, risiko cedera. Manifestasi klinis, kejang demam mempunyai insiden yang tinggi pada anak 3-4%. Kejang demam bisa singkat dan berhenti. Komplikasi, kerusakan neuron transmitter, epilepsi, kelainan aneurisma di otak, mengalami kecacatan kelainan. Pemeriksaan kejang demam, pemeriksaan laboratorium, fungsi lumpa, elektrofasiografi, X-ray. Pelaksanaan medis, bila pasien datang dalam kejang demam, obat film utama yaitu diazepam memberantas kejang secara cepat mungkin yang diberikan secara intraoral. Untuk mencegah edema otak diberikan kortikosteroid dengan dosis 20-30 mg Pb per hari. Pelaksanaan perawatan, berikan peran ke tempat yang ke arah miring, singkirkan benda-benda, lepaskan pakaian, jangan memasang sendip lidah. Bila pasien sudah terbaring, beri minum hangat, pemberian oksigen. Untuk mencegah pemberian bila suhu tinggi, berikan kompres hangat. Asuhan keperawatan teoritis, pengkajian, identifikasi keluhan utama, riwayat pengkajian, penanganan fungsional, kemudian data masalah, hipotermi, ansietas, risiko cedera, gangguan mobilitas fisik. Kemudian intervensi keperawatan. Diagnosa pertama hipertermi adalah suhu tubuh meningkat di atas rentang normal. Suhu tubuh penyebab fisiologis, dehidrasi, terpapar lingkungan panas, proses penyakit, ketidaksesuaian pada keran dengan suhu lingkungan, peningkatan laju metabolisme, espantroma, aktivitas lebih, penggunaan inkubator, gejala tanda mayor, selektif suhu tubuh di atas nilai normal, gejala tanda minor, subjektif, objektif, kulit merah, luaran, termoregulasi, ekspektasi membaik, kriteria hasil, menggigil menurun, kulit merah menurun, kejang menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, tekanan darah membaik.
intervensi keperawatan, manajemen hipertermi, observasi identifikasi penyebab hipertermi, misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, gunakan inkubator, monitor suhu tubuh dengan mengecek suhu raktal timpani, monitor kadar elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermi. Terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan kalau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan suhu tubuh, berikan cairan oral ganti ini setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis. Ingat berlebih, lakukan pendinginan tanggal atau kompres panas dada di leher. Kemudian resiko cedera di masa keperawatan, berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seorang tidak lagi sepenuhnya suhu atau dalam kondisi baik. Penyebab misalkan terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, terpapar agen nosokomial atau HIV, tidak nyaman transformasi. Misalnya ketidaknormalan drofil darah, perubahan orientasi elektif, perubahan sensasi, disfungsi anual, disfungsi biokimia, hipoleksia jaringan, kegagalan mekanisme pertahanan tubuh, malnutrisi, perubahan fungsi. Tingkat cedera ekspektasi menurun, kranial hasil kategori aktivitas meningkat, toleransi menaikkan kejadian cedera menurun, luka lecet menurun, keterangan otot menurun, fraktur menurun, pendarahan menurun, dan iritabilitas menurun, ketekanan darah menurun. Observasi identifikasi kebutuhan keselamatan, misalnya kondisi fisik, fungsi kognitif dan riwayat perilaku, monitor perubahan status kelainan lingkungan. Terapeutik, hilangkan bahaya keselamatan lingkungan, misal fisik, biologis, kimia jika memungkinkan. Modifikasi lingkungan untuk meningkatkan meminimalkan bahaya dan risiko. Kesediakan alat bantu aman dan misalnya komoder leher dan penyangga tangan. Gunakan perangkat pelindung, misalnya pengecekan fisik rel sampai pemicu terkunci pagar. Hubungi pihak sesuai masalah komunitas. Kemudian kita lakukan untuk diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik, yaitu hubungan dengan neuromuskuler, dibuktikan dengan mengeluh, menggerakkan ekstremitas, kekuatan menurun, gerakan terbatas. Setelah dilakukan intervensi 3x24 jam, maka mobilitas meningkat, kriteria hasil gerakan transmisi meningkat, sebagian kekuatan otot meningkat, gerakan terbatas menurun. Dukungan mobilitas, observasi, identifikasi dengan adanya atau keluhan fisik, identifikasi toleransi melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung, tekanan darah sebelum memulai mobilitas. Terapeutik, fasilitasi mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi dengan melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi, jelaskan tujuan prosedur mobilisasi, ajarkan masalah melakukan mobilisasi, anjurkan mobilisasi terendang dan harus dilakukan. Baik, itu aja penyampaian dari saya sesuai dengan asuhan keperawatan kejang demam sehingga pada anak di rumah sakit RSUD Fatimah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.